Pak Kiai, apakah betul rasa takut dan sedih yang menghinggapi kepada diri seseorang itu merupakan bagian dari keimanan? Betul. Begini, ada rasa takut yang bersifat insting, naluri. Dan itu seringkali terjadi berbeda-beda di setiap manusia. Salah satu contoh, ada ibu-ibu yang takut dengan kecoa, tetapi tidak takut dengan buaya. Betul kan? Takutnya dengan apa, Bu? Yang tidak takut dengan buaya. Ada juga yang takut dengan binatang-binatang yang dipandang tidak membahayakan, dan itu tidak ada hubungan dengan masalah keimanan. Nah, yang dimaksud dengan takut merupakan bagian daripada keimanan itu seperti seseorang yang ketika mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya rasa takut. Dan takutnya itu bukan karena diawasi, dinilai oleh atasannya, tapi rasa takutnya ketika mau melakukan maksiat karena merasa ditatap, dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Ibu tidak berani berbohong, kita tidak berani berdusta, karena bukan karena manusia, tetapi Allah yang menatap, melihat. Ketika seseorang mau meninggalkan ibadah, dia takut karena memang semua ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan, di samping kanan dan kiri kita ada yang disebut dengan malaikat raqib dan atid. Kemudian ada seseorang, mohon maaf, diajak maksiat oleh seorang perempuan yang cantik, sudah pasti rupawan, bangsawan lagi. Tetapi ketika dia mau melakukan, datang rasa khaufnya kepada Allah, lalu dia meninggalkan wanita cantik itu sambil berkata, inni akhafullah, aku takut dengan Allah. Aku takut dengan Allah. Wallahu alam, kalau generasi kita sekarang diajak maksiat, bukan ini akhafullah, tapi ini insya Allah. Itu luar biasa. Sampai meninggalkan hasrat syahwatnya karena punya rasa takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidak akan khawatir dengan suami yang ganteng, yang rapih, kalau suaminya sudah punya rasa takut kepada Allah. Kita juga tidak akan pernah khawatir dengan anak dan istri kita, kalau memang kita lihat anak dan istri kita sudah tertanam nilai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, salah satu kewajiban menanamkan rasa khauf kepada diri, kepada keluarga, itu bukan hal yang biasa, tapi justru harus dipaksakan. Ketajaman spiritual kita manakala kita sudah punya kendali khauf, rasa takut kepada Allah ketika mau melakukan maksiat, karena wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Ketika kita berada di tempat maksiat, lalu kita kuat untuk tidak melakukan maksiat, itu kan lebih istimewa dibandingkan kita tidak maksiat karena kita berada di tempat orang-orang soleh.